Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review. Dan setelah selesai sama yang Pro, sekarang giliran buat reviewnya iPhone 13 yang biasa. Sebagian mungkin bertanya-tanya kenapa saya harus memisahkan review dari yang versi Pro dengan yang biasa. Alasannya sebenarnya ada dua. Yang pertama supaya durasinya nggak kepanjangan karena video sebelumnya itu durasinya lumayan panjang ya. Jadi emang saya pingin dipersingkat aja. Sedangkan yang kedua itu ada satu pertanyaan menarik dari netizen pas saya posting-posting handphone ini, yaitu mending yang mana nih? Beli iPhone 13 yang baru atau beli iPhone 12 Pro yang second? Karena katanya harganya nggak beda jauh. Kenapa harus yang second? Karena memang kalau misalnya saya cek di iBox yang resmi itu yang 12 Pro masih 18 jutaan untuk sekarang. Tapi mestinya itu nggak bertahan lama sih, karena nanti kalau yang 13 resmi pastinya harganya bakal turun baik yang baru maupun yang second. Jadi ini lebih baik disederhanakan kalau menurut saya, yaitu mending yang mana? iPhone 13 biasa atau iPhone 12 Pro. Oke, jadi saya kebetulan ini ada dua-duanya. iPhone 12 Pro adalah salah satu daily driver saya setahun ke belakang, jadi udah cukup kenal sih sama handphone yang ini. Untuk iPhone 13 sendiri, pertama dan sedikit aja soal desainnya. Sama-sama tahu kalau dari segi bentuk ini nggak ada yang berbeda kecuali dari susunan kameranya yang berubah jadi diagonal. Di luar itu sisanya sama dibandingkan yang 12 biasa tahun lalu, dan dari segi ukuran pun ini nggak bisa dikatakan beda sama yang 12 Pro. Lalu kalau sama yang 13 Pro, buat yang mungkin belum tahu, iPhone 13 ini tuh sama. Makanya pas review itu saya bisa pakai casingnya iPhone 13 Pro, meskipun kameranya tuh bolong banyak, jadi sisanya banyak tapi case-nya muat. Cara build quality, handphone ini masih terasa cukup solid dan masih ada sertifikasi IP rating untuk tahan air sama debu. Itu semua masih ada di handphone ini. Terus untuk layarnya, nggak kayak versi Pro yang baru, iPhone 13 ini nggak punya fitur ProMotion alias High Refresh Rate. Masih standar 60 Hz, yang mana ini sebenarnya nggak jelek sama sekali dan secara kualitas visual pun juga masih bagus. Tapi gimana kalau misalnya dibandingkan sama iPhone 12 Pro? Mungkin saya tahu ya nggak banyak yang research, tapi kalau kita buka websitenya Apple dan membandingkan secara specs tertulis, layar dari iPhone 13 ini sama persis dengan iPhone 12 Pro. Sama banget, malah baik dari jenis panel, resolusi kecerahan nits, sampai rasio kontras itu semua sama. Jadi yang tahun lalu jadi Pro, sekarang jadi yang biasa. Berikutnya ngomongin soal specs. Tahun baru artinya chipset baru, dan iPhone 13 nggak ketinggalan hadir dengan A15 yang baru dan diklaim sebagai chipset terkencang di smartphone saat ini. Kalau dibandingkan sama chipset di iPhone 12 Pro, sebenarnya secara konfigurasi itu sama. Sama-sama 6 core dengan 2 performance core dan 4 efisiensi core. Untuk benchmark ya memang yang baru pastinya lebih kencang, tapi sebenarnya seberapa jauh dalam pemakaian sehari-hari? Nah, itu pertanyaan yang lebih penting. Sebenarnya kalau udah dipakai, perbedaan itu nggak jauh-jauh banget karena performanya itu masih mirip-mirip aja, apalagi jika untuk pemakaian sehari-hari yang standar dan tidak intensif. Untuk main game juga sebenarnya nggak signifikan, meskipun harus diakui juga kadang kala emang kerasa kalau yang baru ini lebih enteng ketika ketemu game yang berat. Tapi sebenarnya yang menurut saya paling beda kalau dicari antara iPhone 13 sama iPhone 12 Pro itu adalah daya tahan baterainya. Beneran, tahun ini tuh Apple nggak bohong kalau mereka bilang efisiensi dari baterai mereka itu bagus banget karena daya tahannya tuh emang ya seawet itu sih kalau menurut saya untuk pemakaian sehari-hari maupun untuk ya main game dikit-dikit itu masih oke banget menurut saya. Jadi kalau misalnya kamu sempat khawatir, wah ini handphonenya biasa nggak ada kata Pro, apalagi Pro Max gitu kan, takutnya nggak tahan lama. Tenang aja karena nggak begitu setelah dipakai. Terus untuk bagian softwarenya ya sama-sama iOS 15 dan masih akan tahan lama sampai bertahun-tahun ke depan. Tapi yang namanya iPhone lebih baru 1 tahun, berarti iPhone 13 akan punya keuntungan sedikit dibandingkan 12 Pro. Dan terakhir, untuk kameranya, dua lensa itu masih menjadi andalan Apple di iPhone 13 dengan resolusi yang nggak berubah alias 12 megapiksel aja. Dari segi fitur dasar, iPhone 13 sebenarnya masih oke banget karena tetap mendapatkan yang baru-baru kayak Cinematic Mode dan juga ada Photographic Style. Tapi karena ya ini bukan versi Pro, jadi nggak ada tuh fitur kayak ProRes maupun ProRAW untuk foto dalam format RAW. Jadi apakah ini kehilangan besar? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena yang benar-benar pakai pun juga hanya orang tertentu doang. Untuk hasil foto, kondisi outdoor siang hari ini tuh bisa dibilang punya karakteristik yang mirip sekali dengan yang versi Pro. Hasilnya tentu memuaskan baik dari segi warna yang akurat, detail yang oke, serta dynamic range-nya juga bagus.
Kemudian kalau untuk lensa ultrawide, performanya sekali lagi 11-12 sama lensa utama. Jadi foto-foto yang didapetin harusnya sih udah cukup banget. Ya buat dibawa liburan terus foto-foto buat posting hasilnya udah nyenengin. Kemudian kita pindah ke performa low light atau malam. Ini juga bisa dibilang hasilnya sama baik dengan iPhone 13 Pro. Jadi meskipun harganya lebih murah, lensanya kurang satu, tapi pada penggunaannya ini nggak kehilangan kualitas yang bisa didapetin dari versi Pro terbaru. Untuk perbandingan sama iPhone 12 Pro bisa dilihat langsung sekarang, dan sebenarnya ini nggak bisa dibilang ada selisih yang signifikan karena fotonya itu sebenarnya kelihatan mirip-mirip aja satu sama lain. Jadi meskipun yang tahun lalu itu pakai tambahan Pro, tapi nggak bikin jadi lebih bagus dibandingkan versi biasa tapi yang baru. Dan untuk sampel low lightnya saya ambil dalam ruangan aja sekarang ya, dalam studio dengan lampu yang cuma satu aja, cuma itu doang pencahayaannya sekarang. Bisa lihat langsung ya kayak gimana hasil videonya, direkam dengan resolusi 4K 30 fps, hasilnya seperti ini, bisa langsung lihat ya. Oke, geser. Ya, begitulah untuk kamera belakang. Dan sekarang kita pindah ke kamera depan. Kurang lebih beginilah hasilnya kalau pakai kamera depan dengan pencahayaan yang sama. Itu dia, cuma satu lampu di belakang. Dan mungkin buat yang pengen tahu kalau pencahayaannya bagus kayak gimana sih dalam ruangan, saya pakai lampu syuting. Hasil seperti ini. Ya, ini memang jauh lebih terang dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kalau dalam posisi redup ya dapatnya seperti inilah hasilnya kurang lebih. Oke, ini dia videonya. Oke atau enggak? Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Dengan harganya yang lebih murah kalau dibandingkan iPhone 13 Pro, menurut saya iPhone 13 ini adalah upgrade yang lebih menarik untuk lebih banyak orang karena memang handphonenya menurut saya ya bagus dengan harga segitu. Terus kalau kita kembali ke pertanyaan awal, mendingan mana sama iPhone 12 Pro? Kalau menurut saya ya, ini pandangan saya, iPhone 13 ini adalah iPhone 12 Pro
yang minus lensa tele sama beberapa fitur kamera kayak ProRes sama ProRAW. Udah, itu doang. Sedangkan justru sisanya chipsetnya lebih baru, daya tahan baterainya lebih oke. Bahkan untuk kamera, iPhone 13 ini punya kayak cinematic mode yang tidak ada di iPhone 12 Pro. Jadi, kalau misalnya disuruh pilih mendingan iPhone 12 Pro atau iPhone 13, maka menurut saya iPhone 13 ini lebih menarik ya, kecuali emang pengen cari ProRAW yang tidak ada di handphone ini. Tapi selebihnya menurut saya iPhone 13 lebih menarik. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli, di tempat yang saya beli juga, itu adalah satu toko terpercaya yang udah jadi langganan saya, dan linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah, jadi langsung aja dicek. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya reviewnya iPhone 13, jadi kayaknya udah komplit. Yang Pro udah, yang biasa juga udah. Untuk Mini sama Pro Max kayaknya saya skip dulu tahun ini, karena menurut saya tidak ada perubahan yang berarti. Jadi kalau kamu menonton reviewnya yang Pro, linknya juga ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day. Wih, nyala.